Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dahulu, hidup Amir dipenuhi dengan harapan dan impian besar. Ia adalah seorang ayah yang bekerja keras demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, ambisinya untuk mencapai kesuksesan finansial justru membuatnya kehilangan banyak momen penting bersama anak sematawayangnya, Raka. Ketika Raka masih kecil, Amir sering meninggalkan rumah untuk bekerja, berpikir bahwa uang yang banyak akan memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Tapi yang ia lupakan adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang, melainkan dari kehadiran dan perhatian yang diberikan seorang ayah. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap hari yang lewat seakan-akan semakin menjauhkan Amir dari anaknya. Raka tumbuh menjadi seorang remaja tanpa banyak kenangan indah bersama ayahnya. Banyak malam yang dilalui Amir di kantor, berpikir tentang masa depan yang cerah, sementara Raka sering terlelap dalam kesendirian di kamarnya. Terkadang, ketika Amir pulang larut malam, ia akan melihat Raka yang sudah tertidur, dan hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Tahun demi tahun berlalu, dan hubungan mereka semakin renggang. Raka merasa bahwa ayahnya lebih mencintai pekerjaannya daripada dirinya. Ia mulai mencari pelarian dalam teman-temannya dan dunia yang jauh dari ayahnya. Amir, di sisi lain, merasa terjebak dalam rutinitas yang semakin menjauhkan dirinya dari orang yang paling ia cintai. Namun, kebanggaan akan pekerjaannya membuatnya enggan untuk berubah. Seolah-olah ia masih percaya bahwa uang adalah jawaban atas segala masalah. Pada suatu malam, saat Amir pulang dan menemukan Raka sudah tidak ada di rumah, hatinya mulai terasa hampa. Raka meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Ia pergi tanpa memberitahu kemana dan mengapa. Hati Amir dihantui oleh ketidakpastian. Namun, rasa sesal yang mendalam baru menyadarkan dirinya. Ia akhirnya menyadari bahwa waktunya untuk mendekati anaknya sudah hampir habis, dan ia tak tahu apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Dengan segala keraguannya, Amir mulai mencari cara untuk menemukan Raka dan mencoba memperbaiki semuanya. Meski ia tahu, waktu yang terbuang takkan pernah bisa kembali lagi. Amir mencoba mencari tahu di mana Raka berada. Ia menghubungi teman-teman lama anaknya, bahkan berusaha menemui keluarga dari teman-temannya, namun semuanya seolah sia-sia. Tak ada yang tahu kemana Raka pergi atau apa yang sedang ia lakukan. Hati Amir semakin tertekan, dan rasa kehilangan yang ia rasakan semakin tajam. Hari-hari itu dipenuhi dengan rasa cemas yang menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, Amir memutuskan untuk kembali ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Ia duduk di ruang tamu yang sunyi, memandangi foto-foto lama keluarga mereka yang tergantung di dinding. Ada foto Raka kecil yang tersenyum ceria di hari ulang tahunnya yang pertama. Ada juga foto keluarga saat liburan bersama. Semua itu terasa begitu jauh, seolah-olah momen-momen itu hanya mimpi yang tak bisa dijangkau lagi. Pada saat itu, Amir menemukan sebuah surat yang sudah lama ia lupakan. Sebuah surat dari Raka yang tertulis bertahun-tahun lalu, ketika Raka masih kecil. Surat itu ditulis oleh Raka pada ulang tahunnya yang ke-10. Sebuah surat yang dulu pernah Amir simpan dengan kebanggaan. Tapi saat itu, ia tidak pernah membacanya sepenuhnya, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Amir membuka surat itu perlahan, dan mata yang mulai berkaca-kaca melihat tulisan tangan anaknya. "Ayah, kenapa kita jarang menghabiskan waktu bersama? Aku ingin kita pergi ke taman dan bermain bola seperti teman-temanku. Aku ingin mendengar cerita ayah sebelum tidur, bukan hanya mendengar suara pintu yang tertutup karena ayah sudah pergi kerja lagi. Aku ingin ayah ada di sini, bukan hanya di foto-foto ini." Surat itu mengiris hati Amir. Ia merasa seperti sebuah pintu yang baru terbuka, menunjukkan betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan. Betapa banyak kata-kata yang belum sempat ia ucapkan kepada anaknya. Amir terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Semua kesibukannya selama ini telah menutup mata hatinya, menghalangi ia melihat kebutuhan terbesar Raka, kehadiran dan perhatian seorang ayah. Amir memutuskan untuk mencari Raka dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu ini tidak akan mudah, dan ia mungkin sudah terlambat. Tapi satu hal yang ia yakini,
ia tidak akan menyerah. Dengan surat itu di tangan, ia mulai berkeliling ke tempat-tempat yang mungkin pernah menjadi kenangan bagi mereka, mencari setiap jejak yang bisa mengarah pada Raka. Namun, di setiap sudut yang ia datangi, hanya ada kesunyian yang menekan dadanya lebih dalam. Beban penyesalan semakin berat, namun satu hal yang ia tahu, waktu yang terbuang tidak bisa kembali, tapi ia akan terus berusaha untuk mencari kesempatan, meski itu sudah terlambat. Amir tidak pernah menyerah. Setiap pagi ia memulai harinya dengan harapan baru, meski kesulitan yang ia hadapi semakin terasa berat. Dengan surat dari Raka yang masih terlipat rapi di saku jaketnya, ia pergi mencari anaknya di setiap sudut kota yang mereka kenal. Amir pergi ke tempat-tempat yang mungkin pernah mereka kunjungi bersama, taman yang dulu sering mereka datangi untuk bermain bola, warung kopi kecil yang mereka suka sambangi saat Raka masih remaja, bahkan ke sekolah lama Raka. Semua tempat itu kini terasa begitu sunyi, hanya kenangan yang mengisi setiap sudutnya. Namun, tidak ada tanda-tanda Raka. Setiap kali ia bertanya pada orang-orang, tidak ada yang tahu kemana anaknya pergi. Beberapa teman Raka bahkan berkata dengan suara pelan, seolah takut melukai perasaan Amir. Dia sudah lama pergi, Pak. Kami tidak tahu kemana. Dia berubah, dan kami tak tahu cara membantunya. Kata-kata itu bagaikan tamparan yang mengingatkan Amir betapa jauhnya jarak yang telah tercipta antara mereka. Sementara itu, Raka, yang kini berada jauh dari rumah, merasakan kekosongan yang sama. Ia mencoba mengisi ruang hampa dalam dirinya dengan berbagai cara. Teman-teman baru, dunia baru, dan kehidupan baru yang jauh dari ingatan ayahnya. Namun di setiap malam yang sunyi, ada perasaan yang terus menghantuinya. Rasa sepi yang tak pernah bisa ia hilangkan. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya pernah memikirkan dirinya. Apakah Amir pernah merasa menyesal? Tapi itu hanya pertanyaan tanpa jawaban. Raka mulai menerima kenyataan bahwa hubungan mereka sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Ia bahkan merasa kesal jika ada orang yang mengingatkan tentang ayahnya. Ayah yang sibuk dengan pekerjaannya itu? Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Pikirnya. Namun di sudut hati yang paling dalam, Raka tidak bisa menahan rasa rindu yang terus tumbuh. Rindu pada sosok ayah yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Amir kembali ke rumahnya dengan rasa kecewa yang semakin mendalam. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong foto-foto keluarga mereka. Waktu terasa seperti terhenti, dan rasa penyesalan datang begitu berat. Hari demi hari, ia mulai merasakan betapa besar kerugian yang ia derita. Rasa kehilangan yang tak bisa ia perbaiki lagi. Ia ingin berbicara dengan Raka, mengucapkan kata-kata yang sudah lama tertahan, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memulai. Akhirnya, suatu hari, sebuah telepon datang. Amir meraih ponselnya, berharap itu adalah kabar dari Raka. Namun, saat ia mengangkatnya, suara di seberang sana bukanlah suara anaknya. Itu adalah suara seorang wanita yang memberitahunya bahwa Raka sedang berada di rumah sakit, terluka dalam sebuah kecelakaan. Waktu terasa terhenti. Hati Amir berpacu cepat. Semua penyesalan, semua keraguan, seolah menghempas ke wajahnya, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus lagi. Kini, ia tidak hanya merasa kehilangan, tetapi juga takut akan sesuatu yang lebih besar. Takut jika waktu yang tersisa untuk memperbaiki semuanya sudah benar-benar habis. Amir berlari menuju rumah sakit dengan hati yang berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi yang jelas, kabar itu sudah cukup membuatnya merasa hancur. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan setiap detik seakan membawanya lebih dekat pada kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ketika ia tiba di rumah sakit, perasaan cemas semakin menghimpitnya. Ia bergegas menuju ruang perawatan intensif, bertanya-tanya apakah ia masih memiliki kesempatan untuk melihat anaknya, untuk meminta maaf. Seorang dokter menemui Amir di lorong rumah sakit, dengan wajah yang serius. "Bapak, anak Anda dalam kondisi kritis. Dia mengalami kecelakaan parah dan sedang dalam perawatan. Kami akan melakukan yang terbaik, tapi kami tidak bisa menjamin apa-apa." Hati Amir hancur. Rasa takutnya kini berubah menjadi kepanikan. Ia ingin melihat Raka, ingin mendekati anaknya,
tapi dokter mengingatkan bahwa hanya keluarga terdekat yang diperbolehkan masuk. Amir menunggu dengan cemas, duduk di kursi, berusaha menenangkan dirinya, meski pikirannya tak bisa berhenti berpacu. Beberapa jam berlalu sebelum akhirnya seorang perawat datang dan memberi izin Amir untuk masuk. Langkah Amir terasa kaku saat ia memasuki ruang perawatan. Di atas ranjang, Raka terbaring dengan selang-selang di tubuhnya, wajahnya pucat, dan tubuhnya dipenuhi luka. Semua yang tampak di depan Amir adalah sosok anaknya yang sangat ia rindukan, tapi juga sangat ia sesali telah terlambat datang. Dengan hati yang penuh penyesalan, Amir mendekati tempat tidur Raka, meraih tangan anaknya yang lemah dan dingin. Ia bisa merasakan getaran ketegangan dalam dirinya, seolah waktu itu berjalan sangat pelan. "Raka," suara Amir bergetar. "Ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena telah membuatmu merasa sendirian. Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk, terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting, dan aku lupa bahwa yang terpenting adalah kamu." Air mata Amir mulai mengalir. Ia tidak peduli lagi pada kekuatan atau harga dirinya. Semua yang ada di hadapannya adalah anak yang ia cintai, dan ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengatakan apa yang selama ini tak terungkap. "Maafkan ayah, Raka. Maafkan ayah karena tidak ada untukmu. Aku akan selalu menyesali semua waktu yang telah terbuang." Tiba-tiba, Raka membuka matanya perlahan. Wajahnya masih penuh rasa sakit, tetapi ada sesuatu yang berubah di matanya, sesuatu yang penuh harapan. Raka mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh pipi ayahnya dengan pelan. "Ayah." Suara Raka sangat pelan, hampir tak terdengar. Aku rindu ayah." Kata-kata itu, meskipun sederhana, bagaikan angin segar yang meniupkan harapan di hati Amir. Ia memegang tangan Raka dengan lebih erat, merasakan betapa besar beban yang masih bisa mereka bagi, betapa dalamnya cinta yang belum sepenuhnya hilang. Waktu yang hilang memang tidak bisa dikembalikan, tetapi setidaknya, di detik-detik terakhir ini, mereka masih bisa memperbaiki sesuatu, memperbaiki hubungan yang sempat hilang dalam keheningan waktu yang terbuang. Malam itu, Amir duduk di samping ranjang Raka, menjaga anaknya dengan sepenuh hati, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Mungkin mereka tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, tapi Amir tahu bahwa satu hal yang masih bisa ia lakukan adalah mencintai anaknya dengan segenap jiwa, di sisa waktu yang ada.